Hari ini kita bahas pembahasannya tentang with clause ya, atau clause with. Jadi di SQL ada satu penghubung ya, katakanlah itu ya, istilahnya di sini clause eh, yang apa? Clause itu salah satunya ya, with ya, salah satunya with. Nah, ini gimana cara menggunakan with? Karena di PostgreSQL ini juga mendukung clause with ini ya, clause with ini, with ya. Yang pertama sekali DBMS yang yang membuat clause with ini di Oracle ya, pertama kali ya. Tapi Postgre dan beberapa DBMS yang lain ya, termasuk MySQL saat ini juga punya clause yang namanya with. Hari ini kita akan bahas ya, gimana cara menggunakan with ya. Karena yang Anda tahu selama ini di SQL itu paling select gitu ya kalau mau, atau insert kalau mau nambah, update, delete gitu, atau alter kalau ada yang mau diubah gitu. Nah, itu semua perintah-perintah SQL. Sedangkan with ini ya adalah hanya clause ya, clause. Nah, nanti apa yang dimaksud dengan clause di dalam eh, perintah SQL ini ya, terutama di Postgre ya, karena kita saat ini DBMS yang kita gunakan adalah Postgre. Ini suara saya kedengaran? Halo, kedengaran ini? Halo? Kedengaran Pak. Kedengaran Pak. Kedengaran. Iya, kita lanjut ya. Oke, nah sebelum kita bahas tentang apa tadi with ya. Nah, ini saya ingin singgung sedikit masalah join ya. Nah, join, penghubung join itu tidak mesti pakai on ya. Kalau yang selama ini kan misalkan kita mau menjoin antara tabel film, kita join dengan tabel film aktor ya. Nah, kan pakai on ya, di mana on ini film ID yang ada di tabel film dengan contohnya ini ya, nama file kuncinya, film ID yang ada di film aktor. Jadi di kedua-dua tabel ini ya. Atau biasanya kita pakai alias ya. Misalkan ini kita singkat dengan F, ini singkat dengan FA, nanti ini yang film ini jadi F titik, yang film author ini jadi FA titik, itu boleh. Itu istilahnya alias ya, alias dari table. Tapi yang mau kita bahas hari ini nih, penggunaan on. Ini penggunaan on ya. Karena kan kalau kita mau join, nah selama ini kan selalu ada on, ada on. Nah, sebenarnya selain on nanti, biar Anda kalau melihat bentuk-bentuk statement SQL yang lain ya, nanti ada juga atau banyak juga yang menggunakan tidak on tapi using. Nah, contohnya ini join, perintah join yang di perintah SQL ini bisa digantikan dengan using. Lebih sederhana memang. Jadi ini join film actor using. Nah, di dalam kurung ini kita hanya menuliskan sekali aja key-nya ya, key penghubungnya. Dalam hal ini film ID. Kalau ini kan dua kali ini, pakai sama dengan lagi ya. Jadi ini film titik film ID, film actor titik film ID. Nah, penghubungnya seperti ini kalau pakai on. Jadi kalau pakai using bisa sekali aja. Ya, gitu. Jadi boleh pakai using, tetapi tentu ada persyaratannya ya, ada kelebihan dan ada ininya ya. Tergantung ininya lah, tergantung. Ada yang bisa pakai manapun sama saja. Nah, seperti ini ya. Ini contohnya ini sama aja, mau pakai on atau mau pakai using. Cuma untuk kasus ini lebih sederhana nulisnya pakai using. Gitu, lebih sederhana kan? Nah, tetapi kalau pakai on ada kelebihannya. Apa kelebihannya pakai on? Ayo, ada yang bisa melihat kalau kita pakai on apa kelebihannya dibandingkan kalau pakai using? Apa kira-kira? Untuk menghubungkan dua table, kan yang kita hubungkan itu field kuncinya ya. Dalam hal ini field kuncinya film ID, field kuncinya. Bisa pakai on tadi, bisa pakai using. Kalau untuk kasus ini sama aja. Tapi nanti untuk beberapa kasus eh, lebih lebih apa? Lebih bagus pakai on. Malah harus pakai on gitu. Nah, kalau untuk kasus ini bisa dua-dua dan ini memang lebih bagus pakai using karena nulisnya lebih lebih ringkas ya. Tapi ada kasus yang lebih lebih baik pakai on
untuk menghubungkan, bukan pakai using. Kenapa? Pada kasus apa gitu yang bukan hanya lebih baik ya, tapi harus pakai on, nggak bisa pakai using. Ada yang pernah menemukan itu, oh ini harus pakai on, ini nggak pakai using. Nah ini lihat ini ya, ini kan film ID, ini film ID. Nah Anda ingat saat kita merelasikan dua table, nama kuncinya tidak mesti sama. Ini kebetulan sama-sama di film, di tabel film ada kunci film ID, di film author juga ada film ID. Nah, kalau sama, kita bisa pakai using. Tapi ada kasus mungkin berbeda ya. Nah, misalkan di sini film ID, di sini dibuat kode film, misalkan ya namanya, misalkan beda gitu ya. Nah, walaupun untuk kasus apa pada umumnya memang sama karena yang satu kan kunci primer, yang satu kan kunci foreign ya. Nah, relasi itu kan dihubungkan oleh primary key dengan foreign key ya, dan umumnya namanya sama. Tapi kalau untuk kasus ada yang namanya berbeda karena mungkin database-nya dirancang terpisah-pisah gitu ya, sehingga nama file kunci dua table yang akan dihubungkan itu berbeda, mau nggak mau harus pakai on. Gitu nanti. Nah, selama ini di contoh-contoh kita kebanyakan pakai on gitu untuk join ya, untuk join. Jadi memang perintah SQL yang paling banyak kita bahas di mata kuliah ini join ya. Ini karena nanti ini sangat karena pada dasarnya table itu kan database itu kan pada dasarnya banyak tablenya. Nah, kalau kita mau ngambil datanya, kan nggak bisa hanya satu table kan, harus kita gabung-gabung beberapa table yang ada di database. Nah, menghubungkannya pakai join. Makanya join ini harus mahir ya. Kalau Anda mau jadi DBA, database administrator, Anda harus mahir menggunakan join. Oke, itu sedikit yang ingin saya sampaikan ya. Oke, sekarang kita bahas ya tentang apa ini? With. Ya, with. Nah, jadi ada di perintah SQL ada satu clause. Nah, ini clause ini penghubung kalau di dalam kalimat itu kan clause itu penghubung antar dua kalimat gitu ya. Nah, ada satu clause yang namanya with. Namanya with. Nah, with. Apa itu with? Nah, with ya pada SQL ya. Itu sudah mulai menjadi apa ya? Was introduced in standard SQL ya. Ya, sudah mulai dimasuk gitu ya ke dalam standar perintah-perintah SQL ya, walaupun eh, nggak semua juga menggunakan ya, tapi ini cukup ampuh ya. Apa kelebihannya? Kelebihannya dia bisa menyederhanakan perintah-perintah query yang panjang dan kompleks. Nah, gitu. Jadi lebih sederhana gitu. Nah, nanti kenapa kok bisa lebih sederhana? Nah, nanti kita lihat. Ini kaitannya dengan subquery ya. Kita bisa menyimpan hasil dari sebuah query. Kita simpan dalam sebuah nama ya, dalam sebuah penampung sementara gitu, bisa kita simpan. Nah, nanti clause-nya itu pakai with. Ya. With nama penyimpannya nanti, nah begitu. Nanti ada strukturnya lah perintahnya. Ya, jadi dengan with ya, mendefinisikan, nah pada with itu nanti didefinisikan temporary data ya, data sementara yang akan yang akan apa? Yang akan di yang akan digunakan untuk perintah berikutnya nanti di dalam perintah query berikutnya gitu. Oke, kita langsung aja ke contoh. Nah, ini. Contoh kita punya perintah select seperti ini. Nah, ini select ini. Select ini nama filenya. Oh, ini langsung dia melakukan apa ya? Aggregate ya. Sum quantity ini dijumlahkan ya. Ini kena pakai group by deh. S total. Ini tabelnya from order details ya, ini satu table. Ini satu perintah query biasa ya. Select from. Nah, kebetulan ini pakai group by. Kebetulan ini ada pakai group by ya supaya karena ini ada sum berarti dia nanti akan
menjumlahkan berdasarkan product ID-nya ya. Product ID yang berbeda, kuantitinya akan ditotalkan nanti dengan perintah select ini. Nah, itu satu perintah select. Nah, kita ingin hasil dari perintah select ini mau kita simpan sementara, nanti mau kita gunakan di perintah select berikutnya. Nah, pada situasi itulah kita menggunakan perintah with. Nah, perintahnya seperti ini. With a s. Nah, ini yang tadi nih. Ini, nah ini dia. Sini dia, ini yang tadi. Nah, jadi hasil dari perintah ini, select some quantity as total. Ini disimpan di penampung namanya A. Ini namanya nanti boleh apa saja ya. Sama dengan aturan kita memberikan nama gitu ya. Memberikan identifier ya ke sebuah sintak ya. Jadi contohnya nih supaya sederhana saya beri aja namanya A gitu. Maka tersimpan di A, tapi perintah ini begini aja nggak bisa digunakan karena nggak ada hasilnya gitu. Nah, biasanya nanti setelah perintah ini nanti dibuat perintah select. From-nya from A. Nah, lihat nih, from-nya from A. Jadi A di sini dia sudah menjadi sebuah relasi jadinya, sebuah entity ya, hasil dari perintah query ya. Nah, from A-nya. Nah, sehingga kalau lengkapnya nanti seperti ini nulisnya. Nah, inilah perintah lengkapnya penggunaan with. Jadi, with A S. Nah, ini tadi ya, with AS. Nah, berarti A ini menyimpan hasil dari perintah ini yang ini select ini. Nah, ini kan hasilnya apa? Ini mentotalkan apa ini ya? Mentotalkan berdasarkan product ID lah gitu ya nanti. Nah, ini disimpan di A. Sehingga kita bisa ngasih perintah karena kalau habis itu mau kita rata-ratakan berarti average ini kan total ya. Kita totalkan di average total from A. Nah, from A. Ini yang ini. Ini A-nya kan biasanya from itu table ya, biasanya table ya atau view biasanya kalau selain table nanti ya. Nah, maka di sini kita bisa menggunakan yang sudah kita tulis di atasnya. Jadi ini harus satu paket, perintahnya harus sekali perintah gitu. Ini dianggap satu query. Nah, nggak boleh ini saja nanti baru ini gitu, ini satu query. Tapi lihat bagian-bagiannya, kita bisa simpan sebuah query ke dalam sebuah variabel A, kemudian di bawahnya kita panggil from ini from A. Nah, ini A ini namanya nanti disebut CTA ya, CTE name. Nah, ini nama dari CTA. Nah, sedangkan ini query yang kita simpan di dalam A tadi disebut dengan CTA query definition. Nah, itu istilahnya ya. Jadi di sini ada satu istilah CTA yang baru ya. Jadi A ini nggak disebut variabel juga ya, tapi disebut CTA name. Nah, CTA name itu di sini ada penjelasannya, common table expression. Ini ada di perintah di SQL ada common table expression ya. Ini sebuah temporary tadi ya, nama sementara tadi sebagai hasil yang menampung hasil dari perintah select, perintah insert, perintah update ya, perintah delete itu ditampung di dalam sebuah nama sementara ya, temporary name. Nah, itu namanya CTA ya, common table expression. Ya, semacam kayak variabel lah, tapi kan bukan variabel ya, karena yang disimpan itu adalah set ya, himpunan data. Oke. Nah, kemudian ya ini contoh. Nah, contoh coba ini misalkan ini ada perintah seperti ini. With T1 S select. Nah, ini bla 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 from join using join. Nah, ini kan banyak ini ya, joinnya banyak, join gitu ya. Ini setelah di join di group by ya, ini group by lagi. Nah, mana yang CTA name? Mana yang CTA name di sini? Ini T1, T2 ya, itu CTA name. Kan tadi untuk menampung sementara. Apa yang ditampungnya? T1 menampung hasil perintah ini. Ini yang dalam kurung ini ya. Nah, menampung. Sedangkan T2 menampung perintah ini. Nah, sehingga sekarang kita punya semacam apa ya, kayak view lah gitu ya. T1 dan T2 yang ininya levelnya seperti table. Tapi dia bukan table ya, tapi temporary ya lah, penyimpan sementara lah. Nah, sehingga di berikutnya ini tanpa ada
Ini nggak perlu kasih titik koma ya. Ini masih karena ini satu paket, ini satu perintah. Karena kan titik komanya di sini. Nah, baru kita select T1. Nah, ini T1 ini kan kayak table ini dia. T1 ini. Di mana field-nya kan ada gender, ini ya, ini ada total rendiment. Nah, sedangkan ini ada genre dengan total sales. Nah, oke. Sehingga ini T1. Nah, T1. Nah, from-nya pun from T1. Nah, ini bisa kita join T1 dengan T2. Ini kan di sini kan pakai join dia. Di join berdasarkan apa? Berdasarkan genre. Genre karena sama-sama ada genre ya. Pakai on ya. Ini sebenarnya pakai using juga bisa ya, using dalam kurung genre gitu. Ini contohnya penggunaannya. Contoh penggunaan with ya, penggunaan with. Jadi lebih sederhana perintah. Kalau kemarin kita pakai S juga ya, tapi S-nya kan kita letakkan di ini ya, di ujung ya. Bisa ada juga yang sebuah perintah select kemudian kita kasih SA gitu. Nah, kemudian dia perintahnya apa? Select di dalam select ya, itu namanya subquery. Nah, itu namanya subquery. Kalau ini kita simpan, kita hasilnya kita tampung dulu di dalam tempat sementara untuk digunakan nanti. Tapi menggunakannya di dalam satu perintah ya, satu perintah, satu query. Oke, itu. Nah, apa keuntungan post CTA tadi ya? Atau nanti termasuk with tadi kan, apa keuntungannya pada Postgre? Nah, yang pertama ini ya, membuat perintah-perintah query kita jadi lebih mudah dipahami ya. Lebih mudah dipahami. Jadi kalau kita menggunakan CTA, jadi nanti perintah query subquery-nya tidak terlalu rumit kalau banyak nanti ya. Yang seperti ini ada berapa perintah query? Ini ada dua. Ada dua perintah query yang disatukan dengan perintah di bawah ini. Seperti itu ya. Jadi kelihatan lebih sederhana ya, lebih sederhana. Nah, kemudian nanti perintah dengan CTA ini juga memungkinkan kita untuk membuat query yang rekursif ya. Nah, jadi di dalam query kita itu dia memanggil query itu juga. Nah, itu memungkinkan nanti dengan adanya CTA ini pada Postgre ya. Jadi ada recursive queries nanti. Nah, juga nanti dengan adanya CTA. Nah, jadi CTA tadi ini ya. Nah, itu ya. Temporary name ya, nama sementara yang menampung hasil ya, result sebuah perintah SQL. Nah, jadi nanti dengan CTA itu bisa digunakan bersama-sama dengan fungsi Windows, namanya Windows Function. Jadi nanti di perintah SQL itu ada namanya Windows Function, di mana Windows Function itu contohnya perintah over. Perintah over itu dia bisa memilih row tertentu untuk dikerjakan oleh sebuah perintah query. Nah, itu namanya nanti Windows Function. Nah, jadi dengan penggunaan common table expression, itu nanti memungkinkan. Nah, salah satunya adalah dengan with tadi ya, dengan perintah with. Karena with adalah salah satu contoh CTA ya. CTA karena ada CTA name-nya, ada CTA query-nya tadi. Oke, itu ini contoh yang rekursif ini. Nah, ini with, ini misalkan namanya kita sebut rekursif ya. Ini kan namanya rekursif. Nah, ini berarti yang with dengan jadi with-nya with rekursif. Ini CTA name-nya subordinat. Ini kan subordinat ini dipanggil, ini kan buka kurung, tutup kurungnya mana? Ya, kita cari tutup kurungnya. Tutup kurungnya kan di sini. Tapi kalau kita perhatikan ya, yang disebut dengan rekursif itu kan di dalam dirinya dia memanggil dirinya sendiri. Nah, itu namanya rekursif. Nah, seperti ini. Ini kan namanya subordinat. Di dalam subordinat itu dipanggil subordinat juga ini. Nah, ini kan joinnya subordinat. Sementara subordinat itu kan berada di dalam kurung. Nama keseluruhan yang dalam kurung ini subordinat juga. Nah, itulah fenomena rekursif pada query ya. Jadi pada query itu kita bisa membuat rekursif dengan adanya with. Nah, itu tadi kelebihannya kan adanya with.
kalau Anda buat program ya, di program biasa kan misalkan Anda buat program namanya, nama fungsinya jumlah gitu. Aduh, ya nulisnya. Nah, di dalam fungsi jumlah ini Anda panggil jumlah. Jadi jumlah memanggil jumlah. Nah, itu namanya rekursif. Ya, recursive function. Kalau ini recursive query. Nah, recursive query. Jadi sebuah query yang kita city name-nya ini sudah kita tentukan. City name-nya itu digunakan di dalam query. Itu tadi dengan adanya with ya. Nah, kemudian kalau contohnya dengan adanya apa pakai Windows ya, Windows apa yang namanya Windows function. Jadi Windows function ini contohnya seperti ini. Nah, ini perintah over ya. Jadi perintah average ini dia akan merata-ratakan tergantung ini, nah, tergantung row yang dari perintah partition by ini ya, by group name. Jadi dalam hal ini average ini melakukan apa window ya, window itu sebagian dari datanya. Jadi ini nanti apa dengan menggunakan fungsi average ya pada fungsi Windows dalam hal ini over ya, over itu jadi apa jadi memungkinkan gitu nanti ya. Kalau namanya nanti tentunya namanya kita apa perintah query ini kita simpan di dalam with nanti bisa. Oke, itu oke. Nah, oke, jadi kemarin ya dari tugas-tugas Anda itu kan kita pakai database ini ya, DVD rental lah ini. Yang tabelnya ada berapa ya? 15 ya. Ini kan Anda sudah mulai kenal lah Anda ya. Apa namanya domain problem ya. Anda udah mengenal kasus ini seperti apa ya. Ada tabel kategori, film aktor, ada rental, ada payment, ada staff, ada address, ada tabel-tabelnya Anda sudah mulai kenal ya. Nah, dari sini kan kemarin kita bisa menganalisa ya sesuai dengan pertanyaannya ya. Nah, yang udah kita analisa contohnya ini ya. Misalkan ditanya apa genre DVD film yang paling banyak disewa dan berapa besar total pembayarannya. Nah, terlepas dari perintah yang apa dengan tugas-tugas yang sudah Anda jawab kemarin, tapi ini salah satu contohnya kalau kita mengimplementasikan with. Nah, seperti ini. Kalau mau pakai with ya. Kalau mau pakai with, kasih perintah ini nanti bisa menjawab ini. Genre apa? Kalau kemarin kan olahraga ya. Genre yang paling banyak itu olahraga, yang paling sedikit disewa itu adalah musik. Nah, Anda ingat kemarin ya? Paling sedikit itu musik. Nah, berapa besar totalnya? Nah, kemarin kan kita hitung ya di dalam dari apa? Kalau besar total itu kan kita harus menjoin join payment ini ya. Nah, kalau ini kan joinnya customer karena kita mau menghitung setiap eh, apa kita mau melihat mentotalkan ya, mentotalkan eh, jumlah apa jumlah genre ya, genre di dalam karena dia kan di dalam customer kategori ya itunya. Oke, itu yang kemarin. Kemudian yang kedua, kita juga kemarin mencoba menganalisa berapa banyak sih pelanggan yang menyewa pada masing-masing genre. Nah ini dia. Ini kalau ini contohnya ini pakai using langsung. Nanti bisa Anda cobakan, Anda bandingkan dengan yang sudah Anda lakukan ya. Oke. Ini group by. Nah, group by ini boleh digantikan satu, maksudnya satu itu ini. Ini satu, ini dua. Inilah dia dua gitu ya. Jadi kalau group by satu berarti berdasarkan genre. Ini order by dua berarti di order berdasarkan ini. Berdasarkan total range ini untuk inisial aja ya, menyingkat ya. Nah, berapa rata-rata penyewaan masing-masing genre? Nah, ini pakai using ini contohnya penggunaannya ini pakai using. Kemudian berapa penyewaan yang pengembaliannya terlambat, yang tepat waktu dan yang dikembalikan lebih cepat. Nah, coba ini menggunakan with, lihat penggunaan with. Jadi apa city name-nya ini T1. Nah, ini yang pertama ini. Ini jadi T1 nanti. Di mana ini menyimpan apa? Menyimpan
tanggal ya, menyimpan hari ya return. Ini tanggal return date ya, tanggal pengembalian dengan tanggal dia nyewa. Ini untuk melihat ininya, melihat berapa harinya gitu. Lihat berapa harinya. Ini disimpan dengan date different. Jadi memang kalau kita istilahnya terlambat, tepat waktu, atau ada yang mengembalikan lebih cepat, ya kita kurangkan aja tanggalnya. Kalau tanggalnya sama berarti tepat waktu. Berarti return date dikurang rental date 0 ya. Kalau terlambat, berarti return date-nya, berarti return date-nya lebih besar ya. Oke. Nah, ini lebih besar sama dengan kalau sama dengan tepat waktu ya. Kalau kecepatan, ini ada return rental. Nah, ini dihitung lagi nih, select rental duration, date different di sini ya. Ya. Jadi setelah ini width yang pertama, ini width yang kedua ya. Ini ya, perintah selectnya sampai mana ini ya kurungnya. Kurungnya itu sampai sini ya, sampai sini. Nah, ini untuk yang T2. T1 ini keseluruhan dia. Keseluruhan. Jadi dalam T1 itu ada di dalam T2 itu dia memanggil T1 ya, join T1. Oke. Nah, kemudian ini baru dipanggil ini ya, return status ya, total of film. Ini statusnya. Jadi status pengembalian ya. Dihitung total filmnya yang ini ya. Jadi status pengembalian itu kan bisa ada 3 kan yang ditanyakan, yang terlambat, ini ya, terlambat statusnya mungkin, atau tepat waktu, atau mungkin kecepatan. Nah, nanti di sini nanti kelihatan nanti berapa yang return status ya, berapa yang kecepatan, berapa yang tepat waktu, berapa yang terlambat. Karena di sini dihitung kan. Gitu. Oke, terhadap pertanyaan ini contohnya ya, berita di negara mana saja ada penyewaan rental film dari negara mana setiap pelanggannya, berapa total penjualan di setiap negara, dari yang paling banyak hingga paling sedikit. Nah, ini yang kemarin. Nah, ini bisa pakai perintah biasa aja ya, karena yang mau diambil itu adalah negaranya ya. Negara itu dari country ya, country. Dihitung berapa customer yang berasal dari negara itu. Nah, karena kan di group by nanti kan, ini kan group by-nya kan group by country ya, satu di sini country. Dan nah ini siapa 5 pelanggan yang paling banyak menyewa, dan tampilkan data detail mereka jika ingin memberi hadiah khusus, reward. Nah, misalkan pelanggan yang paling banyak menyewa, nah ini pakai with. Ya walaupun bisa nggak pakai with ya, tapi karena pada pembahasan ini kita pakai with ini. With T1, nah ini city name-nya. Ini perintah ini query yang disimpan pada T1 ya, sampai ini buka kurung, ini tutup kurung, sampai sini nih, ini namanya T1. Nah, barulah di sini di from T1, berarti from T1 itu sebenarnya from select ini. Ya, from select. Kalau biasanya di sini from, bisa juga sebenarnya from dalam kurung select ini. Tapi dengan kita menuliskan sebuah city name ya, penampung, maka di sini from-nya jadi from T1. Gitu ya, from-nya from T1. Ini kita join dengan table address untuk mengambil alamatnya ya, karena kan mau memberi reward tadi ya. Berarti kan kita ambil alamatnya, kotanya, ya, negaranya gitu. Nah, sehingga nanti akan tampil 5 pelanggan yang paling banyak menyewa. Jadi ya, itulah kelebihan penggunaan with ya.